Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Seperti yang kita agendakan sebelumnya, kali ini kita akan bukan sesi konseling kelompok. Mungkin sebelum lanjut, agar kedepannya kita bisa lebih akrab, agar saling percaya gitu ya. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dari saya dulu. Kenalin, nama saya Aditya Dharmafala. Teman-teman bisa panggil saya Mas Adit atau Pak Adit gitu, seenaknya aja. Mungkin bisa dilanjut dari teman-teman. Siapa dulu? Saya Saya Pak. Pak, Eh, Mungkin Mas Albab saya dulu ya, ngomong dulu dah. karena Mas Albab Apa? laki-laki gitu kan. Dari Mas Albab dulu Oh aja deh. ya, baik, perkenalkan nama saya Purnabio. Saya berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan psikologi, Hmm. semester 2. Oke, panggilnya siapa Mas? Albab. Oke, Mas Albab, jurusan psikologi semester 4 dari UN. Oke, lanjut. Boleh Mbak Ya, Anis, tadi yang ngangkat tangan. Iya. Halo semuanya. Halo. Kenalin nama aku. Halo, Ya, halo. Ya, kenalin nama aku Anis Sri Ma'rifah. Teman-teman bisa panggil aku Anis. Aku juga saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusannya yaitu em, apa sih? Pendidikan luar biasa. Oke, Mbak Anis kuliah di UM juga semester 4. Oke, lanjut antara Mbak Amel atau Mas eh antara Mbaknya atau Masnya siapa dulu? ladies first aja deh duluan. Mbaknya silakan. Ya udah, silakan Mbak. Oh, saya Pak, maaf Pak, agak Ya, koneksinya agak terputus. ya nggak apa-apa Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Wahyuki. Oke, Mbak Apakah suara saya terdengar? terdengar. Terdengar Mbak. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Amelia ya. Perkenalkan nama saya Amelia Rizky. Panggilannya Amel. Sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusannya bimbingan dan konseling. Oke, Mbak Amel jurusan BK di UM juga. Oke, yang terakhir Masnya. Oke, halo semua. Halo, Halo. Suara saya kedengarkan ya? terdengar Mas? Dengar. Oke, nama aku Afik Watur Rahman Fidiansyah. Teman-teman bisa panggil aku Afik. Aku sekarang kuliah di UM juga. Ini ya aku sampai pakai latarnya gitu ya. Ya. Eh, Jurusan aku sekarang kebetulan keperawatan. Oke, perawat. Mas Afik jurusan keperawatan di UM juga. Oke, jadi semuanya di UM Ya, semua ini ya. iya betul Iya, Pak. sepertinya Oke. Pak. Ini antara keempat ini apakah udah ada yang saling kenal sebelumnya? Apa baru ketemu di sini nih? Baru ketemu kalau Saya saya kayaknya Pak. kayaknya sempat ketemu namanya Mas Albab itu ya. Soalnya dulu saya pernah jadiin dia pasien saya gitu, Pak, Oh, buat keperawatan gitu. Heeh. oke. Dari Mas Abab, apakah benar tuh Mas Abab pernah jadi pasiennya Mas Afik? Iya benar Pak, saya donor darah. Oh, donor darah. Oke. Kalau Mbak Anis sama Mbak Amel, apakah udah saling kenal? Apakah baru ketemu di sini? Eh, ini baru ketemu Pak. Oke, baru ketemu ya. Iya. Tapi tadi Tapi saya sama-sama. pernah tuh lihat mbaknya. Yes. Oh Saya pernah lihat iya. mbaknya di itu. Jadi apa? eh Panitia Gempita. Saya dulu ikut volunteer. Oh, Mbak ya ikut volunteer. Maaf saya Iya, lupa. Mbak. Hmm, oke. Mbak Anis sama Mbak Amel juga sama-sama dari FIP kan? Mbak Amel BK, Mbak Anis PLB. Iya, iya Iya. benar Pak. Itu nggak pernah ketemu di fakultasnya gitu, mungkin di gedung. Mungkin lihat Ya itu mukanya tadi udah pernah kan kelihatan. dulu. Iya kan dulu kan pernah saya kan ikut volunteer Gempita kayak apa ya? Kayak pendampingan buat teman-teman disabilitas gitu. Terus kebetulan kayak nggak asing gitu sama mukanya Mbak Anis gitu. Ternyata panitianya. Oke, gitu. Iya.
Terus Kalau untuk kebetulan bertemu di fakultas kayak nggak tahu ya Pak, pernah eh, mungkin pernah cuma nggak sadar ya. nggak iya nggak Iya. sadar aja kayaknya. Ya. Ini teman-teman semuanya asalnya dari daerah mana nih? Apakah dari asli Malang semua apa gimana? Tapi sepertinya Mbak Anis bukan nggak logat Jawa yang ngomongnya ya, kan kelihatan gitu kan. Mbak Anis dari mana Mbak Anis? Saya dari Kalimantan Timur Pak. Oh, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur Iya. di mana tuh? Maksudnya di bagian mananya gitu? Kotanya? eh eh, ada sih namanya di satu ada kabupaten namanya Kabupaten Kutai Timur. Hmm, Saya agak jauh sih Pak sebenarnya dari ibu kotanya. oh gitu. Itu aja. Oke. Kalau Mas Albab nih, Mas Albab lagi ngapain nih Mas Albab? Sebentar Pak, ada bocor ini. Oh iya, Kalau saya sendiri dari Banyuwangi asalnya. dari Banyuwangi, masih di Jawa Timur ya. Kalau Mbak Amel sama Mas Ya, Afik, Mas Afik dari mana Mas Afik? Kalau kalau aku kebetulan dari Bandung. Oh dari Bandung, Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Berarti Mas Afik orang Sunda gitu kan? Sunda. Iya, Oke. Kalau iya, Sunda benar-benar. Mbak Amel dari mana Mbak Amel? Ini sebabnya Mbak Amel terkendala jaringan. Oh iya, Mbak Anis loh. juga. Halo Mbak Amel, ada terkendala jaringan ya? Iya, mohon maaf, Pak. Ya, nggak masalah. Oke, Mbak Anis juga. Mbak Amel dari mana asalnya Mbak Amel? Oh, saya dari Pasuruan, Pak, Oh, Jawa dari Timur. Pasuruan. Pasuruan itu masih Jawa Timur kan ya? Iya, iya, masih Jawa Timur. Oke, gitu ya. Oke. Ya, teman-teman di sini semuanya pasti udah tahu kan kalau kali ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Nah, teman-teman sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling kelompok nggak sebelumnya? Sebelum ini? Kalau Kalau saya sih praktek-praktek aja, Pak. Oh, praktek aja. Kalau yang lainnya? kalau saya belum pernah Pak, Oke, belum belum pernah. pernah. Mungkin saya belum pernah Pak. Mas Albab bisa fokus dulu ya, Mas Albab ya. Buat sesi konselingnya, fokus dulu Mas Albab. Iya Pak. Oke. Oke, kalau dari Mas Afik, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Kalau aku pribadi sih belum, Oke, belum pernah. banyak kan belum ya. Oke, kalau di situ Bapak sedikit izin menjelaskan. Jadi di sini nanti Bapak sebagai fasilitator yang akan menjalan dan mendukung jalannya sesi konseling kita dan teman-teman sebagai konseli dan sebagai anggota kelompok yang nantinya akan saling berbagi pendapat, saling berbagi pengalaman begitu. Dan Bapak harap nanti teman-teman itu bisa bekerja sama, bisa aktif dalam kelompok dan teman-teman nggak perlu takut untuk menyampaikan apapun untuk bercerita karena di konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang teman-teman sampaikan hanya kita yang ada di ruang Zoom ini yang tahu. Begitu ya, apakah dapat dipahamin? Bisa Bisa, Pak. Pak. Oke, dan untuk itu kita juga perlu membatasi sesi konseling kita kali ini kira-kira dari teman-teman butuh waktu berapa menit nih? Biasanya berapa, Pak? Mungkin sekitar Normalnya. 30 menit, Mas. Gimana? Apakah semuanya sepakat? Sepakat, sepakat. Oke. Boleh. Boleh sih Pak, boleh. Oke, sepakat ya. Lalu, apakah dari teman-teman udah siap untuk lanjut ke sesi konselingnya? Ya. Iya. Oke, Siap. kalau teman-teman udah siap, oke, silakan setelah ini teman-teman bisa menceritakan secara garis besar masing-masing permasalahan yang belakang ini teman-teman alamin. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau menceritakan permasalahannya secara garis besar? Mungkin dari Mbak Anis dulu, sepertinya mau pertama. Boleh Pak, boleh. Oke, silakan Mbak Anis. Saya pingin itu sih, pingin cerita tentang masalah saya tuh eh, apa ya akhir-akhir ini nggak akhir-akhir ini sih sebenarnya sering kepikiran itu ya itu insecure terhadap
apa ya intelektual saya kayak saya kadang ngerasa kayak apakah kayak yang sekarang ini aku udah cukup pintar dibandingkan yang lain kayak gitu. Oke, insecure dari segi intelektual gitu ya Mbak Anissa sering overthinking apa nggak Mbak Anis ini udah eh, seperti orang-orang begitu ya? Iya benar. Oke, mungkin dilanjut dulu ke yang lain, Mas Albab atau Mas Afik, Mbak Amel, siapa? Oke, Kalau dari saya sendiri mungkin saya itu ketika ada di lingkungan yang dimana terdapat orang-orang yang misalnya ketawanya lebih mahal gitu Kak, kayak ketawa karir gitu, itu saya agak minder itu. Soalnya mereka kan ya statusnya tinggi, hmm, jadi ya minder aja sih mau ngajak ngomong takut. oke, jadi Mas Albab di sini minder di apa di lingkungan sosial di mana Mas Albab ngerasa rendah kastanya dari orang lain, bisa dibilang begitu ya Mas Albab ya? Oke, baik. Mungkin dilanjut dari Mbak Amel. Nah, oke. Kalau masalah saya sendiri, saya itu insecure sama penampilan saya, Pak. Sebenarnya mirip-mirip sama kayak Mbak Anies sih. Kan kalau Mbak Anies kan intelektualnya ya. Ya. Kalau saya tuh lebih ke penampilan saya. Oke, insecure dari segi penampilan Mbak Amel. Terakhir Mas Safi. Iya. Oke, kalau dari aku pribadi sih, aku lebih, sama mungkin mirip ya, aku nggak pede. Tapi Hmm. nggak pedenya tuh aku di ini, ini Pak, kayak, apa ya, aku tuh ngerasa kayak kecil gitu loh. Aku mau kecil gitu, kayak masuk Hmm. lingkungan baru, terus kayak mau ngajak kenalan orang tuh, kayak nggak pede aja gitu, karena aku ngerasa kayak aku bukan siapa-siapa di lingkungan baru itu gitu. Oke. Jadi teman-teman sudah menceritakan masing-masing permasalahannya dan di mana permasalahan ini kayak hampir-hampir sama gitu ya, kayak minder, kurang percaya diri. Tapi berbedanya itu kalau Mbak Anis kan dari segi intelektual, Mas Afik kayak nggak pede buat kenalan orang baru, Mas Albab ngerasa minder ketika ngerasa di bawah orang lain, sedangkan Mbak Amel itu insecure gitu. Nah, untuk sesi konseling kali ini karena tidak memungkinkan kita untuk membahas semua permasalahannya, kita akan fokuskan ke satu permasalahan anggota saja. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira permasalahan siapa nih yang perlu kita bahas untuk sesi konseling kali ini? Kayaknya yang Mbak Amel tadi nggak sih? Hmm. Gimana? Hmm. Oke, kalau dari teman-teman yang lain, apakah sepakat untuk membahas permasalahan Mbak Amel? Boleh sih Pak. Oke, kalau dari Mbak Amel gimana? Apakah bersedia untuk menceritakan lebih lanjut tentang permasalahannya? Bersedia, Pak. Oke, kalau Mbak Amel bersedia, mungkin Mbak Amel silakan bisa diceritakan lebih lanjut terkait permasalahannya tadi. Oke. Jadi permasalahan saya itu kan, saya itu gampang insecure apalagi akhir-akhir ini. Karena kan akhir ini kan kayak banyak acara gitu kan, saya kayak acara, maaf, Ya. oke. Kayak ada acara konser gitu, atau ada seminar, atau lain sebagainya kayak melibatkan stranger atau orang asing itu, saya tuh kayak gampang insecure sama penampilan saya, kayak takut, apa ya, takut terlihat berlebihan ataupun salah Hmm, kostum gitu. Terus jadinya kayak ya akhirnya menghindari diri dari lingkungan sosial supaya nggak terjadi dan mengalami hal-hal seperti itu. oke, jadi dapat dipahamin. Jadi di sini Mbak Amel tuh overthinking dari segi penampilan Mbak Amelnya ya, overthinking gimana tanggapan orang-orang gitu ya Mbak Amel. Iya, betul, Pak. Mbak Amel mulai ngerasa insecure atau overthinking dari segi penampilan ini udah dari kapan Mbak Amel? Sebenarnya sih udah agak lama ya, Pak. Dari Hmm. zaman SMA sih. Jadi kan kayak dulu itu zaman-zaman SMP itu kayak apapun tuh kan dicoba ya karena kan ya masih anak-anak kayak nggak tahu penampilan yang bagus tuh apa gitu. Terus pas udah SMA itu kan kayak udah tahu oh personalitiku aku oh, ternyata anaknya yang cewek meskipun cewek tapi nggak terlalu yang feminim banget gitu. Jadi kan kayak
Kan kalau sekarang kan ada istilahnya kayak cewek mamba, bumi sama Iya. kue kan. Nah, kalau saya sendiri lebih ke cewek bumi, jadi nggak yang tomboy banget, nggak yang feminim banget gitu. Terus kayak lihat foto-foto zaman dulu tuh kayak, "Dih, apaan sih kok kayak gitu banget, kayak jelek banget gitu." Kayak nggak pantas lah, itu hal yang nggak pantas buat dipakai, tapi saya pakai waktu itu gitu. Terus Oke. waktu itu ada kayak main gitu sama teman-teman SMP sih, kan kita kan udah SMA semua ya, kayak reuni gitu. Terus habis itu kayak kita kayak ya nggak sengaja kayak nge-review foto-foto zaman dulu, terus kayak kayak saling, ih kok kita begitu ya dulu ya, kok kayak jelek banget ya gitu. Terus kayak hal itu jadi makin ngevalidasi perasaan saya kalau oh ya berarti kalau aku lihat diri aku aja nggak bagus apalagi orang lain gitu. Nah dari situ sih kayak akhirnya mulai insecure. Dan ya karena sekarang lebih banyak aktivitas daripada sebelumnya, itu jadi kayak semakin apa ya, semakin parah mungkin Oke, gitu. jadi perasaan ini udah cukup lama ya Mbak Amel ya, dari SMA ya Mbak Amel ya. Dan Iya sekarang betul. itu malah makin sering ngerasa insecure karena banyak kegiatan begitu. Oke, kalau dari Iya. teman-teman gimana? Setelah mendengar cerita Mbak Amel, di mana Mbak Amel ini ngerasa insecure dan overthinking dari segi penampilannya, di mana ini sudah mulai perasaan ini tuh dari SMA gitu, ketika Mbak Amel tuh menyadari foto-fotonya di masa lalu, dan dari situ tuh Mbak Amel jadinya overthinking ke omongan orang tentang dia tuh gimana. Nah, dari teman-teman gimana? Apakah ada yang ingin bertanya ke Mbak Amel begitu? Dari saya Pak, Ya, deh silakan Pak. Mbak Anis. Kalau dari Mbak Amel kan tadi sebenarnya bilangnya itu kalau baru sadar itu kan sekarang ya, kalau melihat-lihat foto-foto dulu Iya. kan. Lalu kayak di situasi apa sih paling yang yang menjadi pemicu merasa insecure tentang penampilan ini muncul. Ya, seperti yang saya bilang tadi sih Mbak, kan saya tuh insecure-nya tuh pas lagi ada acara-acara gede kayak konser atau ke kondangan, terus ke seminar-seminar gitu yang kayak melibatkan banyak orang asing gitu. Kalau misalnya dalam kegiatan itu kayak ya teman-teman yang kenal sama saya, teman-teman yang deket ya nggak apa-apa sih. Cuman kayak kalau misalnya ada orang lain kan ya saya nggak kenal mereka, terus saya nggak tahu kepribadian mereka tuh kayak gimana gitu. Jadi itu sih yang kayak bikin makin khawatir tuh di situ. Hmm. Iya. Lalu kan nih, kalau misalnya yang tadi itu kan apa ya, Mbak Amel kan mendapat validasi kan dari teman-teman nih saat misalnya lihat foto-foto zaman dulu kok, oh emang ternyata apa yang aku pikir ini benar selama ini. Lalu kalau Hmm. misalnya untuk sekarang, apakah pernah apa ya, apakah ada hal lain yang atau pernah apa ya diberi respon orang buruk atau gimana tentang penampilannya Mbak Amel? Kalau sekarang sih sebenarnya nggak pernah, cuma lebih kayak mengantisipasi sih Mbak. Jadi kan saya tuh kan kalau di kosan itu kan ada kayak teman saya juga kan, kayak teman kos gitu. Nah, jadi kayak sebelum keluar tuh saya tuh kayak jadi kesannya tuh pengen dapat validasi yang lebih gitu loh, kayak ini yang aku pakai ini bagus nggak sih, udah cocok nggak sih, aku mau kesini nih, aku mau pakai ini itu gimana, ada kayak yang harus aku rubah atau ini udah cukup gitu. Nah kalau misalnya dibilang udah, oh iya udah bagus ya udah gitu, jadi kayak apa ya, jadinya tuh nggak pernah dapat hal itu, tapi lebih supaya nggak dapat hal itu aku menghindari dengan cara pengen dapat validasi dari orang-orang terdekat aku gitu. Oh, berarti sekarang dampaknya ke Mbak Amel jadi sering menghindari hal-hal yang buat Mbak Amel insecure penampilan tadi itu ya, Mbak? Iya betul. Hmm, oke. Itu aja, Oke. Pak. Tadi Mbak Amel kan juga bilang kalau sekarang tuh perasaan insecure tuh muncul kalau Mbak Amel mengikuti kegiatan-kegiatan besar gitu ya Mbak Amel ya. Iya. Nah, kalau misalnya ketika Mbak Amel mengikuti kegiatan tersebut itu pikiran yang terlintas pertama kali di pikiran Mbak Amel itu apa? eh Pikiran yang terlintas pas datang itu kan ya biasanya kan ada aja kan Pak, kayak orang tuh ngeliat tuh kayak yang kayak mengintimidasi kayak dari atas ke bawah gitu. Terus itu jadi kayak langsung mikir kayak
kenapa ya kalau ngelihatnya kayak gitu, ada yang salah kah dari aku, entah itu penampilanku kayak nggak cocok kah, atau nggak bagus kah gitu. Mikirnya pasti langsung ke situ. Oke, jadi Mbak Amel langsung berasumsi kayak bikin apa penampilanku udah bagus belum gitu ya Mbak Amel. Iya, betul. Oke, dapat dipahamin. Mungkin dari Mas Afik atau Mas Albab ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Amel, silakan. Mungkin kalau dari saya mau menanya Mbak Amel ya, Iya. eh, itu kan Mbak Amel kan narik dirinya itu ketika dipercandain temen ya awalnya ya. Nah, itu Iya. Mbak Amel itu takutnya itu takut ke diri sendiri, takut apa ya kayak bajunya atau takut respon dari orang lain. Hmm, lebih ke dua-duanya sih. Kan kalau saya sendiri kan penampilan tuh apa ya? Saya kan mikirnya kayak penampilan tuh bentuk personalitinya aku kan, kayak brandingnya aku tuh dari penampilanku. Nah, terus juga mikir juga dari respon orang lain kayak kalau aku punya personality atau branding ini dan aku tunjukin lewat penampilan aku, gimana ya responnya orang lain, ya, apakah bagus atau enggak. Nah, kalau misalnya bagus sih syukur ya, tapi kalau enggak bagus itu kayak masih belum bisa aku terima sepenuh hati gitu. Hmm. Oh. Jadi di sini Mbak Amel lebih overthinkingnya tuh ke respon orang lain gimana ke Mbak Amel. Mbak Amel takut respon orang bakal negatif gitu ya Mbak. Iya, betul, Pak. Oke, kalau dari Mas Afik gimana Mas Afik? Kalau dari aku sih, bentar ya, aku tadi udah nyiapin, cuma aku gak lupa. Iya. Oke, dari hmm, yang udah Mbak Amel dapat gitu dari tadi masa lalunya, itu kan tadi poinnya bercanda gitu ya. Iya. Ada perubahan nggak sih? Maksudnya kan kalau di masa lalu Mbak Amel pas pertama kali dapat perilaku kayak gitu, respon emosi sama sikapnya tuh kayak gimana? Dan apa masih sama dengan masa sekarang gitu? Eh, apa ya? Sebenarnya sih sama ya. Enggak sih. Enggak juga sih. Kan dulu tuh kan lebih dapet respon itu ke teman-teman terdekat kan. Jadi aku tuh kayak mendem sendiri gitu perasaan aku. Terus sekarang itu kan lebih lebih apa ya? Lebih aware sama respon orang lain daripada teman dekat. Jadi kayak kalau misalnya ada orang lain yang memandang kayak something bad gitu ke aku kayak minta respon dari teman-teman kayak validasi, orangnya tuh kok kayak ngeliatin aku gini-gini ya gitu. Bedanya itu sih. Hmm, udah. Oke, jadi kalau sekarang Mbak Amel ketika mendapat respon negatif dari orang-orang itu Mbak Amel mencari validasi ke teman-teman dekat Mbak Amel gitu ya? Iya, betul, Pak. Hmm. Kalau di situasi yang masa lalu itu ketika Mbak Amel dapat apa yang bercanda sama teman tadi itu reaksi emosi Mbak Amel gimana? Apakah Mbak Amel sedih kah karena bercandaan itu gimana Mbak Amel? Sebenarnya sih kalau dibilang sedih-sedih ya. Mm-mm. Cuman kan waktu itu konteksnya lagi bercanda kan, Mm. Pak. Jadi ya apa ya penampilan ekspresi itu kayak ya ketawa hahi gitu. Tapi cuman dalamnya kayak aduh sakit banget gitu. Oke, dapat dimengerti Mbak Amel. Terus kalau di situasi sekarang nih Mbak Amel, eh, ada nggak yang kayak Mbak Amel juga dapat respon negatif dari orang-orang terkait penampilan Mbak Amel dan itu reaksi Mbak Amel gimana? Respon Mbak Amel gitu? Yang mungkin belakang ini terjadi. Kalau reaksi sih akhir-akhir yang sering terjadi itu kayak dari penglihatan orang sih, kayak orang tuh kadang kayak ngelihat saya tuh dari yang atas sampai ke bawah gitu, kayak yang terus kayak agak bombastic side eye gitu. Terus respon saya sih waktu itu kayak ya pasti pasti nggak nyaman ya Pak, terus kayak menarik diri kayak kalau ke teman-teman kalau misalnya lagi kan gitu kan langsung pasti nggak mood kan, Ya. jadi kayak ya aku mau balik dulu ya, aku udah agak nggak nyaman nih di sini. Hmm, oke.
Kalau ketika ada orang yang melihat Mbak Amel itu memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah tuh, pikiran Mbak Amel gimana? Yang pertama kali muncul gitu. Mbak Amel mikir gimana? Mikirnya kayak, kenapa sih lihatannya kok gitu banget? Oh, berarti ada yang salah ya dari aku ya. Aku kayaknya ada apa ya, hal yang nggak seharusnya aku lakukan atau aku pakai di sini. Ya udah daripada aku kayak mengganggu penglihatan orang lain, ya udah aku pergi aja gitu. Oke, jadi Mbak Amel ini selalu mempertanyakan ke diri Mbak Amel sendiri ya, apa ada yang salah dengan diri Mbak Amel begitu? Iya, betul, Kak. Ya, dari teman-teman yang lain gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Mungkin Mbak Anis. Ini sih mau nanya. Ya. Saya juga pernah sih, misalnya pernah juga insecure gitu kan, kayak Hmm. tahu penampilan juga pernah sebenarnya. Kalau dari Mbak Amel, kalau misalnya saat merasa insecure ini, apakah ada hal hal-hal tertentu yang mungkin dilakukan kayak secara berlebihan? Kalau misalnya saya kan, kalau misalnya tuh kayak kalau makeup tuh kayak lama banget kan, karena mungkin ya saking se-aware gitu sama penampilan saya gitu. Kalau dari Mbak Emma sendiri, adakah hal yang sekarang jadi kayak berlebihan gitu untuk dilakukannya untuk menghindari rasa insecure tersebut? Ada sih pasti. Kalau aku sih itu ya, em, kayak natap lemari itu lama. Terus kayak di film-film yang bisa kita lihat kayak orang yang kayak ganti baju kayak ini bagus ini. Nah itu aku Hmm, ngalamin. Jadi kayak sampai kasurku tuh yang kayak berantakan isinya tuh kayak baju-baju yang aku cobain, ah ini nggak bagus nih yang bagus gitu. Terus kayak ya benar sih kayak sama kayak mbaknya kayak make up tuh lama. Terus juga kalau udah selesai masih butuh validasi orang kayak ini bagus nggak, iya bagus bagus, ah masa sih, iya bagus. Terus kayak ya gitu, berlebihan sih emang jatuh. iya. Mungkin juga ada ya, saya agak agak mirip ya Pak, karena juga sama Iya. sama cewek. Kalau saya juga mau share pengalaman, boleh nggak Pak? Silakan Mbak Anis. Oh ya. Ya seperti saya bilang tadi juga saya juga pernah mengalami kayak insecure tentang penampilan atau apapun gitu. Cuma biasanya yang ya pokoknya yang saya tanamkan lah ke diri saya kayak prinsip saya itu biasanya itu kayak ya asalkan aku pokoknya asalkan pakaian aku rapi, aku nyaman atau apa yang aku gunakan ini ya nggak mengganggu norma gitu. Menurut saya itu sebenarnya sudah nggak apa-apa sih buat apa ya, pokoknya kita nggak perlu takut juga untuk menunjukkan hal tersebut atau memakai hal tersebut di halayak umum gitu aja sih. Soalnya juga ya kita nggak bisa memaksa kehendak orang lain gitu, Mbak Amel. Itu aja sih Pak, saya juga mau sharing itu aja. Ya, terima kasih Mbak Anis. Oke, tadi kan Mbak Amel juga bilang kalau sekarang ini Mbak Amel akhirnya kayak untuk berpenampilan tuh terlalu berlebihan gitu ya Mbak Amel. Kayak Mbak Amel tuh harus maksimal gitu agar Mbak Amel untuk menghindari respon negatif dari orang-orang gitu kan. Yang dimana ketika Ya, Mbak Amel mendapat respon negatif tuh Mbak Amel selalu mempertanyakan ke diri sendiri apa yang salah dengan diri Mbak Amel begitu ya. Dan hmm. apakah pikiran kayak gitu tuh mengganggu ke kehidupan Mbak Amel apa gimana? Apakah biasa aja dengan Mbak Amel selalu mempertanyakan ke diri sendiri gitu? Ya pastinya mengganggu ya Pak. Jadinya tuh kayak overthinking, kayak bener kata yang dari apa kayak kata di apa yang dikatakan sama Mbak Anis tadi sih kayak ya kita nggak bisa sepenuhnya menganggap hal baik dari respon orang lain kan. Jadi kayak hal itu yang terlalu dipikirin juga nggak baik gitu. Jadi ya apalagi bentuk apa sering dapat pengen dapat validasi orang lain itu kan kadang takutnya orang yang dekat sama saya pun jadinya mereka lagi nganggap saya tuh hmm, kayak berlebihan gitu loh. Jadinya Hmm. takutnya mereka juga menjauhi saya kayak anak ini butuh validasi banget sih gitu. Oke, jadi lumayan mengganggu ke kehidupan Mbak Amel begitu ya. Nah,
Terus kalau dari Iya. Mbak Amel sendiri pernah nggak kayak Mbak Amel tuh berusaha berasumsi yang positif gitu ketika mungkin ada respon negatif dari orang. Mbak Amel udah pernah buat mencoba tetap berpikir positif nggak? Sebenarnya sempat kepikiran sih Pak, cuman masih belum benar-benar terapin gitu. Oke, belum pernah diterapin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada nih yang mungkin bisa dibilang kan tadi Mbak Anis sendiri udah sering pengalamannya dan Mbak Anis nanggapnya gimana? Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ada nggak? Mungkin yang bisa di-sharing ke Mbak Amel gitu. Aku ada sih. Nah, silakan Mas Afik. Aku mungkin mau sharing pengalaman aja ya. Aku bisa dibilang aku juga punya insecure dulu kan zaman sekolah gitu. Kayak aku yang di kacamata sendiri. Terus aku yang paling pendek kalau nggak salah. Iya, aku anak yang paling pendek di kelas gitu. Dan jujur itu aku bikin nggak pede awalnya memang kayak Ya. kok aku gini ya. Jadi kayak bertanya-tanya kan pasti kayak kok aku begini, kok aku begitu gitu. Cuman kalau aku pribadi kayak apa ya, hal yang mungkin menurut kita kurang tuh aku nilainya itu aku jadi sesuatu aku yang unik gitu. Mm-mm. Aku apa istilahnya kayak aku pendek, aku jelek dan aku bangga mungkin kayak gitu kasarnya ya. Cuman karena aku mikirnya ya itu hak mereka sih sebenarnya mau menjudge, mau menilai penampilan kita atau eh gimana kita gitu itu sebenarnya hak mereka sih dan kita juga nggak bisa nutup mulut mereka kayak nggak boleh ngomen, jangan kayak gitu gitu sebenarnya itu nggak bisa karena ya manusiawi orang ngomen gitu. Dan hak kita juga ya gak usah ngedengerin kalau memang itu nggak ada manfaatnya gitu. Jadi Oke. ya be yourself aja sih kalau aku dulu ketika ngalamin hal itu dan caranya untuk be yourself ya kayak tadi itu mungkin lebih dilihat jadi sesuatu yang unik daripada berfokus pada jelek atau kurangnya kita gitu. Oke, kalau Mas Afik ini menganggap ke apa? Mungkin bisa dibilang kekurangan Mas Afik tadi, Mas Afik bisa anggapnya menjadi keunikan dari Mas Afik dibanding orang lain, begitu ya. Dan Mas Afik itu Mm. berusaha untuk bersikap bodo amat aja dengan respon orang-orang. Oke, mungkin dari Mas Albab ada yang mau disaringkan. Saya mau menyampaikan sih untuk pengalaman saya tuh sering di posisi seperti Mbak Amel. Ya, Saya paham bagaimana kalau dilihatin orang itu di saat apa acara-acara besar kayak gitu-gitu itu. Nah, itu tuh Mbak Amel tuh nggak usah mikir aku itu ada lampu sorot yang menuju ke aku itu nggak 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 setiap saat itu Mbak Amel. Jadi orang itu biasanya iya kayak ngelirik itu terus di apaan pakai kayak gitu itu. Tapi sekitar 5 menit udah hilang udah lupa dah. Jadi Mbak Amel nggak usah overthinking gitu. Senyaman Mbak Amel se apa ya sekiranya Mbak Amel udah puas dengan tampilannya udah cukup. oke. Terima kasih Mbak Albab. Oke, dari Mbak Amel kan teman-teman di sini sudah berbagi pengalamannya gimana mereka menanggapi respon-respon orang dan gimana mereka menerima kekurangan dari diri sendiri. Kalau dari Mbak Amel sendiri gimana? Mungkin udah kepikiran nggak kayak Mas Amel, Mbak Amel tuh bisa mengubah asumsi yang tadi negatif yang mengganggu ke kehidupan Mbak Amel menjadi kayak asumsi yang lebih positif gitu, yang bisa membuat Mbak Amel jadi lebih tenang gitu. Kira-kira seperti apa Mbak Amel? Eh, ya pasti itu sih benar sih apa yang dikata teman-teman kayak ya jadi diri sendiri terus juga nggak perlu memikirkan apa ya respon orang lain karena ya namanya orang lain kan saya sendiri juga nggak sememorable itu buat mereka gitu. Terus juga ya mungkin kedepannya kayak lebih apa ya jadi benar, benar itu sih jadi diri sendiri itu kayak ya apa apa yang saya suka apa yang saya nyaman ya bisa saya lakukan selagi itu masih dalam kategori menaati tata tata apa ya norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat kan saya kan juga nggak menyalahi aturan gitu.
Oke, benar sekali sih Mbak Amel. Dengan Mbak Amel berusaha untuk berpikir seperti itu akan membuat Mbak Amel jadi apa ya? Jadi bakal lebih tenang, nggak terlalu overthinking dengan omongan orang-orang gitu. Dan mungkin Mbak Amel juga bisa, yang biasanya Mbak Amel berasumsi kayak apa ada yang salah ya dengan penampilan aku gitu. Mungkin Mbak Amel bisa kayak berpikir eh, nggak semua orang harus suka dengan penampilan kita gitu. Walaupun ada orang yang nggak suka ya juga nggak apa-apa. Begitu ya Mbak Amel ya. Betul, Pak. Oke, mungkin kalau dari teman-teman gimana? Tadi Mbak Amal sudah mulai menyadari dan Mbak Amal juga sudah punya rencana ke depannya buat gimana gitu. Dari teman-teman pendapatnya gimana? Gimana Mbak Anis? Eh, Bentar Pak, bentar. Tadi kan Mbak Amel bilang ke depannya dia bakal coba untuk apa? Tidak terlalu berpikir, tidak perlu overthinking terkait respon orang, berusaha untuk tampil jadi diri sendiri aja gitu. Dari teman-teman pendapatnya Ya, gimana? saya juga kalau dari saya ya pertama saya juga senang ya Pak. Saya juga bisa 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 juga sharing tentang ya udah saya juga pernah mengalami hal tersebut. Saya juga ya sekiranya udah bisa mengatasinya. Jadi ya saya harapkan juga Mbak Amel bisa lebih lebih apa ya lebih konsisten lagi mungkin melakukan hal tersebut. Saya yakin iya semua orang juga pasti punya rasa insecure tersendiri terhadap penampilannya. Cuma pasti setiap orang pasti bisa ngelewatin hal tersebut kayak gitu sih. Oke, makasih Mbak Anis. Jadi dengan apa yang Mbak Amel tadi sudah bilang itu akan membantu Mbak Amel untuk ya, lebih percaya diri dan tidak terlalu insecure ya dengan terkait penampilannya. Oke. Dari Mbak Amel sendiri gimana perasaannya setelah sepanjang sesi konseling kita ini mendengar sharing dari teman-teman dan Mbak Amel mulai menyadari ke depannya gimana gimana perasaannya Mbak Amel? Pastinya senang sih, Pak. Apalagi kan masalah saya kan yang kayak dipilih gitu. Oke, kalau dari Mbak Amel sendiri gimana setelah mendengar masukan dari teman-teman, terus perasaan Mbak Amel gimana setelah melakukan sesi konseling kali ini? Ya, ya pastinya senang sih, Pak. Kayak dapat bisa sharing-sharing pengalaman sama teman-teman, terus juga dapat manfaat kayak insight baru, feedback baru, kayak apa sih yang harus dilakuin nanti, kayak ya gitu sih. Ya, dapat gambaran baru yang lebih positif ke depannya. Oke, dapat apa ya kayak pencerahan ke depannya gimana gitu ya Mbak Amel. Oke. Ya, betul. Oke, semoga dari apa yang kita diskusikan selama sesi konseling ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari Mbak Amel tadi ya. Oke. Ya, semoga amin. Iya. Dan mengingat sepertinya waktu sesi konseling kita udah lebih dari 30 menit. Kalau dari teman-teman, apakah udah bisa kita cukupkan buat sesi konselingnya? Sudah Pak. Sudah ya, Udah oke. cukup. Mungkin Sudah buat cukup, sesi Pak. konseling kali ini kita cukupkan sampai di sini dan mungkin kita nanti akan agendakan lagi untuk pertemuan berikutnya. Kita akan melihat gimana nih perkembangan dari permasalahan Mbak Amel dan kita akan mengevaluasi gimana apa kondisi Mbak Amel ke depannya begitu ya. Oke. Baik, Kalau Pak. buat konseling kali ini Baik kita Pak. bisa akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah aktif di dalam kelompok dan buat Mbak Amel terima kasih juga sudah bersedia bercerita dan semoga Mbak Amel ke depannya bisa menyelesaikan masalahnya dan apa yang kita sampaikan di sesi konseling ini bisa bermanfaat ke Mbak Amel ya. Oke, kalau gitu Amin. saya Amin. tutup. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi